Bas, nanti kita kesiangan. Ya Pak, mobil dia sudah dipanaskan, sudah siap. Kamu tuh mau kemana sih, Pak? Kamu itu baru pulang jam 2 pagi, dan sekarang jam 7 pagi. Mau kemana lagi sih? Iya, kamu juga tuh Bas. Kalau ibu butuh supir untuk antar-antar gimana? Aduh, maaf Bu, saya sudah janji sama Bapak untuk mencari Neng Nuri sampai dapat. Sudah, dia itu nggak usah dicari. Kalau dia mau pulang, dia pulang sendiri ke rumah ini. Kalau memang dia nyasar kemana, ya udah anggap aja dia sial. Lagian dia sendiri nggak bisa diatur anaknya. Ma, jaga kata-katamu. Kalian berdua ini wanita, tapi nggak punya naluri keibuan sedikit pun. Nuri itu kan masih kecil dan dia punya keterbatasan. Kalian harusnya mikir, kalian harusnya menyayangi dia seperti anak normal. Dia bukan anak saya. Kita pungut dia supaya pancingan, supaya saya hamil. Tapi mana buktinya? Ternyata dia cuma bawa sial, bukan bawa keberuntungan. Diam! Semakin kamu membenci Nuri, semakin tersiksa kamu oleh diri kamu sendiri. Nuri itu anak lugu dan gak bersalah. Dia juga gak ingin punya keterbatasan seperti itu. Ayo Bas, saya gak bisa lama-lama di sini sebelum Nuri ketemu. Baik Pak. Pak, tunggu Pak. Sabar Bu. Ayolah, astagfirullahaladzim. Ini minum dulu sayangnya. Makannya pelan-pelan ya sayangnya. Ya Allah, kasihan sekali Nuri. Dia begitu kelaparan dan gak banyak bicara. Ya Allah, apakah anak ini sengaja Engkau berikan kepadaku sebagai pengganti anakku yang telah tiada? Kenapa nak? Kenapa Nuri? Apa ada orang yang kamu kenal? Kenapa sayang? Sepatu? Kamu kenal sama sepatu itu? Ngapain kamu di sini? Maaf Pak, maaf. Kami nggak ngapa-ngapain kok. Jangan-jangan kamu mau ngambil sendal sama sepatu ya? Oh enggak Pak, enggak. Maafin anak saya ini agak linglung Pak. Udah pergi sana, pergi. Ayo sayang, kita pergi yuk. Ya ayo. Ayo sayang. Pergi. Yuk. Ayo iya Pak ya. Ayo sayang yuk. Iya sayang ayo. Sampai juga kita di rumah.
kamu istirahat di sini dulu ya sayang ya. Capek ya? Memang begini ini kerjaan ibu. Tadi kan ibu bilang sama kamu nggak usah ikut. Jadinya kamu nggak capek. Enggak apa-apa, Bu. Nah, ini kamu minum dulu ya sayang ya. Aduh, kamu capek banget ya. Nanti ibu buatin mie goreng pakai telur buat makan kamu ya sayang. Sri, sebenarnya kamu tuh waras apa enggak sih? Lawang anak aneh kayak gitu malah dianggap seperti anak sendiri. Iya Sri, jangan-jangan kamu udah mulai nggak waras ya? Anak kamu kan udah mati, ngapain dianggap kayak anak kamu? Kalian itu sebenarnya kenapa sih sama aku? Ha? Mau anak ini aku anggap anak sendiri kek, mau aku dianggap gila kek, ya terserah aja. Yang penting aku tuh nggak pernah manfaatin anak ini buat hal-hal jelek seperti yang ada di pikiran kalian. Sri, Bu ya dipikir-pikir lagi. Anak ini buang ibunya karena aneh. Coba kamu lihat sendiri. Anak ini bisa menghasilkan uang banyak buat kita-kita. Tutup mulut kamu. Sekali lagi kamu bilang anak ini aneh, aku robek-robek mulut kamu. Robek aja. Berani kamu ngaku? Hah? Nuri, maafin mereka ya nak ya. Mereka itu nggak tahu gimana susahnya menjadi anak seperti kamu. Dan ibu yakin kalau kamu itu sebenarnya nggak dibuang nak, tapi kamu tersesat. Ya Allah, kenapa aku seperti memeluk anakku sendiri? Aku ingin terus bersama Nuri ya Allah. Tapi anak ini pasti punya orang tua. Dan aku harus membalikan pada mereka. Semoga memang dia tak dibuang oleh orang tuanya sendiri. Mau kemana sih kamu? Ini kan kamar kamu. Harusnya kamu tidur di sini, bukan di tempat lain. Kenapa sih semenjak Nuri hilang, kamu tuh seakan-akan gak pernah peduli sama perasaan saya? Seharusnya aku yang nanya di mana kepedulian kamu sebagai seorang ibu. Aku tahu Nuri itu bukan anakmu dan kamu hanya menganggap dia sebagai pancingan. Tapi masa sih nggak ada sedikit pun hati nurani kamu untuk peduli sama Nuri? Dia itu titipan Allah untuk kita jaga, bukan untuk kita sia-siakan. Kamu kenapa sih nyalahin saya? Nuri hilang itu bukan salah saya, salah dia sendiri. Lagian kalau dia mau hilang, biar aja dia hilang. Dia nggak usah kembali ke rumah ini, saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan kamu, Ma. Keterlaluan. Ini semua gara-gara kamu, Nuri. Apa katanya? Katanya kalau saya adopsi kamu, saya bisa punya anak, saya bisa hamil. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang saya masih belum hamil juga. Ini semua gara-gara kamu. Kamu masih ingat kan jalan ke arah rumah kamu? Enggak. Nama jalan dan alamat rumah kamu? Kamu tahu? Enggak. Ya udah, kalau gitu kita cari sama-sama ya. Pasti rumah kamu nggak jauh dari sini. Ibu yakin orang tua kamu pasti nyariin kamu. Mereka pasti khawatir sama kamu, Nuri. Papa sih. Iya. Mama enggak. Nuri, semua mama pasti sayang sama anaknya. Apalagi anaknya cantik dan lucu kayak kamu. Ibu harus secepatnya ngembalin kamu, Nuri. Karena tempat ini tidak layak buat kamu.
Terima kasih, Bu. Iya sayang. Yuk. Sih, aku titip satu ya, tolong dicuci. Aku buru-buru mau nemenin bapak. Abbas, emang kamu mau kemana lagi? Baru pulang subuh jam segini udah mau berangkat lagi. Nyari Neng Nuri lah. Dikira kamu mau kemana? Makanya kamu nggak peduli. Neng Nuri hilang malah tepuk tangan. Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih, Bas? Kamu kira saya ini seneng? Sejak nggak ada Nuri, si ibu pelampiasan marahnya sama saya. Saya nyesel dia hilang gitu. Itu derita lo, emang enak. Hah? Abbas? Oh, ya Pak, bentar Pak. Bapak udah manggil, berarti aku harus pergi. Dah. Abbas, Bas, jangan pergi. Ih, resek nih si Abbas.